warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi kelas 12 MA Madrasah Aliyah, mari kita mulai pembelajaran pada semester awal ini dari mulai bab pertama. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan buku Al-Quran Hadis kelas 12 dari KSKK tahun 2020. Pada bab pertama, yaitu membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Pada semester pertama atau semester ganjil, bab pertama adalah membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Bab kedua, berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Bab 3, menjaga kelestarian lingkungan. Bab 4, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang kaitannya dengan bab 1. Yang pertama adalah sifat kesederhanaan. Al-Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 67. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Arti kosakata anfaku mereka membelanjakan, lam yusrifu mereka tidak berlebihan, walam yakturu dan mereka tidak kikir, qawaman tengah-tengah. B. Terjemah. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan dalam kurung harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Al-Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 67. C. Penjelasan. Pada ayat di atas dengan jelas menyebutkan apabila manusia atau orang yang beriman yang ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan tersebut dia tidak boleh terlalu boros dan juga tidak boleh terlalu kikir, melainkan berada di tengah-tengah atau moderat. Kalau kita berbelanja, maka belanjalah sesuai dengan keperluan. Kalau bersedekah, jangan sampai memberikan sedekah terlalu banyak.
hanya karena bangga dengan pahala bersedekah sehingga tidak bersedekah terlalu banyak. Sehingga kita bersedekah terlalu banyak. Sedangkan kita lupa akan kebutuhan kita sendiri. Tetapi jangan pula karena mengingat akan kebutuhan kita, lalu kita tidak mau mengeluarkan apa yang kita miliki. Hingga zakat sekalipun tidak mau dikeluarkan. Itulah orang yang kikir sebenarnya. Dalam hal ini, kita harus bersikap moderat, tidak kikir dan tidak juga boros, namun berada di antara keduanya atau moderat. Pada dasarnya, janganlah kita membelanjakan sesuatu sampai habis. Dan jangan pula kita enggan membelanjakan apa yang ada pada diri kita. Hal ini tidak mudah dilaksanakan. Karena pada umumnya manusia itu bersifat konsumtif. Sifat konsumtif yang tak bisa ditahan, yang kemudian menjadi-jadi. Itulah yang disebut pemborosan. Tapi kalau menahannya juga menjadi-jadi, itulah yang dinamakan kikir. Di dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa urusan yang terbaik adalah yang di tengah-tengah. Lanjut halaman berikutnya. Beberapa sifat yang dimiliki ibadur rahman, para hamba zat yang maha penyayang, memang benar-benar terpuji. Dalam ayat ini, sifat yang dijelaskan adalah dalam membelanjakan dan menafkahkan harta yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidak israf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Dan orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan. Kata al-infaq yang dimaksud dalam ayat ini adalah membelanjakan harta. Diceritakan ayat ini pada hamba zat yang maha penyayang itu dalam membelanjakan hartanya tidak israf, dalam kurung melampaui batas. Dalam ayat ini disebutkan lam yusrifu. Secara etimologi, kata al-israf berasal dari kata al-syaraf. Dijelaskan oleh al-Asfani, kata al-israf berarti tajawaz al-had fi kulli fi'in aluhu al-insan. Tindakan melampaui batas pada semua perbuatan yang dikerjakan manusia. Meskipun yang lebih populer digunakan dalam hal infak, membelanjakan harta. Demikian pengertiannya adalah tajawaz al-had, melampaui batas. Maka amat penting diketahui tentang had atau batasan yang menjadi mikyas dalam kurung tolak ukur standar.
Dengan batasan tersebut, maka dapat diketahui apakah membelanjakan harta sudah terkategorikan sebagai al-israf atau belum. Oleh karena kata tersebut dalam Al-Quran, maka batasan yang dimaksud adalah syarak, bukan akal, adat, kebiasaan. Begitu juga bukan kesederhanaan yang menjadi standar hidup. Dengan demikian, apabila seseorang membelanjakan harta untuk sesuatu yang diharamkan Allah, maka inilah yang dimaksud dengan al-israf atau melampaui batas. Tidak kikir. Di samping tidak membelanjakan harta dalam kemaksiatan, mereka juga tidak bersifat kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yakturu," dan tidak pula kikir. Secara etimologi, al-qatr berarti taklil an-nafkah, meminimalkan nafkah. Kata ini semakna dengan al-bukhal, lawan dari al-israf. Sedangkan secara syar'i, al-qatr berarti menahan diri dari membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya untuk tidak bersifat kikir, karena perbuatan tersebut memang terlarang. Larangan ini disebutkan dalam nas lain, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dan karunia-Nya menyangka bahwa kebatilan itu bagi mereka, sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat." Al-Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 180. Secara spesifik, orang-orang yang tidak membayar zakat diancam dengan siksaan yang keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun yang memiliki emas dan perak, lalu tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali akan dipakaikan kepadanya pakaian dari api neraka, yang dengan pakaian itu di neraka, pinggang, punggung, dan keningnya meleleh. Setiap bagian tubuh tadi hancur, dikembalikan lagi seperti semula." Hadis riwayat Al-Hams kecuali At-Tirmidzi. Mari kita lanjutkan bagian surat yang kedua, kesederhanaan dalam hidup. Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 26 sampai 30. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina
wabna sabili wala tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ihwana syayatin wa kana syaytanu lirabbih kafura. Wa imma tu'ridanna anhum mubtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala tabsutha kullal babsi wa taq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basyira. Arti kosakata. Wa'ati, berikanlah, wala tubaddir tabdiron, janganlah mubadir, al-mubaddirina, orang-orang yang mubadir, tu ridonna, kamu berpaling, qalam maisuro, perkataan yang mudah, mahlulatan ila unukika, terbelenggu di leher, malumam mahsuro, tercela dan menyesal, yabsutur rizqa, melapangkan rezeki. Terjemah. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Al-Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 26 sampai 30. C. Penjelasan. Ayat-ayat tersebut mengandung pesan untuk bersikap sederhana dalam hidup. Sikap tersebut adalah tidak berlebihan sekalipun dalam berinfak. Demikian juga dilarang untuk kikir dalam membelanjakan harta. Sifat boros adalah perilaku setan yang ingkar kepada Tuhannya. Larangan kikir digambarkan dengan tangan yang terbelenggu di leher. Kikir akan mengakibatkan pelakunya tercela, sedang boros menjadikan pelakunya menyesal di kemudian hari. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui potensi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki kepada sebagian manusia dan mencukupkan kepada sebagian yang lain.
Manusia diwajibkan menjemput rezeki yang telah dipersiapkan Allah baginya. Lanjut ayat yang ketiga. Kisah Qarun dalam Al-Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 79 sampai 82. Mari kita baca bersama ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana misla ma utiya qaruna innahu ladu haddin ana adzim. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan fala yulaqqaha illa sabirun. Wa khosafna bihi wa bidarihil ardo fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntashirin. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru laula an ammanallahu alaina la khasafa bina wa ka annahu la yuflihul kafirun. Arti kosakata fi zinatihi, dalam kemegahannya. Ya laitalana, seandainya bagi kami, haddin azimin, keberuntungan yang besar. Wailakum, celakalah kalian. Wa khosafna bihi, maka kami benamkan dia. Al-muntashirina, orang-orang yang mendapat pertolongan. Yabsutur rizqa, melapangkan rezeki. Tamannau, mereka berangan-angan. Wayang tiru, dan dia mencukupkan. La yuflihu, tidak beruntung. Terjemah. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ini benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai,
Benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan mencukupkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar, Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Al-Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 79 sampai 82. Penjelasan. Ayat ini menyampaikan kisah Qarun untuk diambil pelajaran. Qarun dengan segala kemegahannya memukau sebagian manusia. Saat melihat kebesaran Qarun, sebagian manusia berangan-angan memiliki keberuntungan laksana Qarun. Merekalah yang terperdaya dengan kemewahan dunia. Tetapi ada sebagian manusia yang kuat imannya. Mereka tidak tergoda oleh kemegahan yang dimiliki Qarun. Bagi mereka, pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari segalanya. Mereka bersabar atas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Pada saat Allah menenggelamkan Qarun beserta semua hartanya dan tidak ada seorang yang menolongnya, maka sebagian manusia menjadi tersadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Manusia tidak diperbolehkan sombong, karena harta hanya titipan sang pemilik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja Dia berkehendak untuk mengambil, tidak satupun yang bisa menghalanginya. Lanjut ke surat yang selanjutnya. Nomor 4, macam-macam kebaikan. Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 177. Mari kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wa kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina fi riqabi wa aqamas sholata wa atas zakata wa mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Arti kosakata. Wujuhakum, wajah kalian. Albir, kebajikan. Almalu ala hubbihi, harta yang dicintai. Ahadu, mereka berjanji. Al-yatama, anak-anak yatim. Asailina, peminta-minta. Al-ba'sa, kesempitan. Wahinal ba's, dalam peperangan. Terjemah. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu
ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 177. Penjelasan. Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sebuah pertanyaan seorang laki-laki tentang albir, dalam kurung kebajikan. Setelah turun ayat ini, kemudian Rasulullah SAW memanggil kembali laki-laki itu dan membacakannya ayat tersebut. Ayat ini turun sebelum diwajibkannya sholat fardu. Kalau kala itu, bagi seseorang yang sudah bersyahadattain kemudian meninggal dalam keadaan beriman, maka harapannya dia mendapatkan kebaikan. Namun orang Yahudi beranggapan bahwa kebajikan itu jika salat menghadap ke barat, sedang orang Nasrani menghadap ke timur. Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Makkah, beliau dan pengikutnya salat sekaligus menghadap ke Ka'bah di dalam Masjidil Haram dan Baitul Maqdis di Yerusalem, dengan mengambil posisi salat di sebelah selatan Ka'bah, sehingga dalam waktu bersamaan juga menghadap ke Yerusalem di sebelah utara. Tetapi setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, cara tersebut tidak bisa dilakukan lagi terkait dengan posisi Makkah selatan sedangkan Yerusalem utara dari Madinah. Maka Nabi dan para pengikutnya salat menghadap ke utara ke arah Yerusalem, berkiblat ke Yerusalem. Sejalan dengan penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengandung makna pengakuan akan kesucian kota itu dan keabsahan agama serta para nabi yang pernah berada di sana. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyadari Makkah dengan Ka'bahnya sangat dekat di hati bangsa Arab daripada Yerusalem. Sebab itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah untuk mengganti arah kiblat salat dari Yerusalem ke Makkah. Perubahan arah kiblat inilah akhirnya menimbulkan kegaduhan di kota Madinah. Beberapa pengikut Nabi pun juga mengalami keraguan atas perubahan arah kiblat tersebut. Meski tidak sebesar kegaduhan yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi di Madinah. Menurutnya, ini merupakan indikasi ketidaksungguhan pada ajaran Muhammad SAW. Mereka menyaksikan apakah agama yang mengalami perubahan arah kiblat itu mempunyai keotentikan ajaran.
Mengingat arah kiblat dalam salat adalah hal yang prinsip. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hakikat kebajikan adalah iman dan takwa, yaitu orang-orang yang melakukan kebajikan meliputi aktivitas rohani dan jasmani. Adapun tanda-tanda orang yang benar-benar beriman dan bertakwa adalah sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini sebagai berikut. Iman, keyakinan terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala, hari pembalasan, malaikat-malaikat, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para utusannya, serta iman terhadap adanya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Iman terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala menyebabkan manusia merasa bahwa segala gerak-geriknya selalu diawasi dan diketahui oleh Zat yang Maha Kuasa itu. Bahkan tidak hanya perbuatannya, tetapi juga isi hatinya dan semua yang terlintas dalam alam pikirnya. Adanya kemampuan untuk memberikan sebagian harta kesayangannya kepada orang-orang yang membutuhkannya, yaitu karib, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang terlantar karena kehabisan bekal di perjalanan, dan orang-orang yang meminta-minta karena ketiadaan harta, karena untuk keperluan pembebasan hamba sahaya ataupun untuk menghilangkan perbudakan. Mendirikan sholat artinya melaksanakan pada waktunya dengan khusyuk, lengkap dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Di dalam Al-Quran, apabila disebutkan perintah mendirikan salat, selalu pula diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Karena antara salat dan zakat terjalin hubungan yang sangat erat dalam melaksanakan kebaktian dan kebajikan. Salat adalah pembersih jiwa, sedangkan zakat adalah pembersih harta. Selalu menepati janji. Orang yang baik adalah orang-orang yang selalu menepati janjinya apabila dia berjanji. Baik janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan sebagai konsekuensi syahadatnya, ataupun janji yang dibuat bersama manusia seperti janji untuk bertemu, janji untuk membayar utang, dan lain-lain. Sabar. Orang yang ingin mendapatkan kebaikan harus bersifat sabar dalam segala situasi, seperti dalam kesempitan ataupun kesusahan. Tekun adalah salah satu kunci sukses dalam keselamatan hidup manusia. Ketidaksabaran akan membuat seseorang akan hidup gelisah dan tidak tenang. Ketidaksabaran bahkan dapat membawa akibat yang lebih fatal yang pada akhirnya akan menghancurkan ketenangan dan kedamaian. Lanjut surat ke-5. Bermegah-megahan di dunia. Al-Quran Surat Al-Ma'un surat ke-107 ayat 1-7. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Arti kosakata yukadzibu, mendustakan, yad'u, menghardik, wala yahuddu, dan tidak menganjurkan, fawailun, maka celakalah, sahuna, orang-orang yang lalai, al-ma'una, bantuan atau pertolongan. Terjemah: tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Quran Surat Al-Ma'un surat ke-107 ayat 1-7. Penjelasan. Kata Al-Ma'un secara bahasa berarti bantuan atau pertolongan. Surat ini berisi kalimat tanya retoris kepada manusia atau umat Islam tentang kriteria orang yang mendustakan agama. Surat ini menunjukkan perintah untuk saling memberi. Bahkan sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan sangat berpengaruh pada keimanan seseorang. Ahmad Mustafa Al-Maraghi bahwa kriteria orang yang mendustakan hari kiamat adalah mereka yang merendahkan derajat du'afa dan berlaku sombong karena merasa lebih tinggi derajatnya. Termasuk mendusta agama adalah mereka yang berbuat dan enggan menolong orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin. Keenam, hadis-hadis tentang larangan berlebih-lebihan dan menyantuni du'afa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara bi Sa'din wa huwa yatawadda faqala ma hadha syarafu faqala afi wudu'i israfun qala na'am wa in kunta ala naharin jarin. Rawahu Ibnu Majah. Arti kosakata israfun, berlebihan, ala naharin jarin, pada sungai yang mengalir. B. Arti hadis. Dari Abdullah bin Amr berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Sa'id yang sedang berwudu. Rasulullah bersabda, "Kenapa berlebih-lebihan seperti ini?" Lalu Sa'id berkata, "Apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebih-lebihan?" Rasulullah menjawab, "Iya, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan. Hadis ini menunjukkan keharusan menghindari sikap boros. Dalam hadis tersebut dimisalkan dalam wudu.
Dalam berwudu saja kita tidak dibolehkan boros menggunakan air, apalagi dalam hal-hal yang hukumnya boleh. Ketujuh, hadis tentang keutamaan memberi daripada menerima. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadi sufla wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati an dhahri hina wa man yasta'fif yu'iffahu Allahu wa man yastaghni yuhnillah. Rahu Bukhari. Arti kosakata as-sufla rendah, yastagni merasa cukup. Arti hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maka mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka siapa yang berusaha menjaga dirinya, Allah akan menjaganya. Dari siapa yang merasa cukup untuk dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. B. Penjelasan. Allah Subhanahu wa taala membuat keadaan manusia berbeda-beda. Ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Hadis ini berisi perintah untuk menyantuni orang-orang yang tidak beruntung seberuntung kita. Perumpamaan yang dipakai adalah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat manusia untuk saling memberi kebaikan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Mikdam bin Ma'di Kariba qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma malan adamiyun iwaan syarra min batni bihasbi ibni adam ukulatun yukimnu sulbahu wa in kana la mahalata wa sulusun li ta'amihi wa sulusun li sarabihi wa sulusun li nafasihi. Arti kosakata wi'aan, bejana atau wadah, ukulatun, beberapa suap makanan. Arti hadis dari Abu Karimah Mikdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah lebih berbahaya seseorang itu memenuhi suatu bencana melebihi bahayanya memenuhi perut. Cukuplah bagi anak Adam seberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk nafasnya. Penjelasan. Hadis ini menjelaskan bahwa berlebihan dalam konsumsi makanan berbahaya bagi tubuh.
Islam menganjurkan kesederhanaan yang tercermin pada keseimbangan pola makan dan gaya hidup sehat. Tubuh manusia memerlukan nutrisi, air, dan udara. Ketiganya harus dipenuhi secara seimbang. Kelebihan salah satunya akan mengurangi porsi yang lainnya. Dan hal ini berdampak pada kesehatan seseorang. Wallahu a'lam. Dan selesai materi bab 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bagi Anda yang suka dengan video-video seperti ini untuk like, subscribe, komen, dan share biar lebih banyak saudara-saudara kita yang tahu akan video-video seperti ini. Sampai jumpa di bab-bab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.